Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Agus Triyono, dan juga saya hormati Bapak Pengurus RT RW yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga detik ini kita masih bisa untuk terus menunaikan ibadah sebagaimana yang memang sudah Allah perintahkan untuk kita semua, itu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa menjadikan ibadah yang menambah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sebelum kita mulai kajian kitab ini, mari kita tawasul terlebih dahulu khusus kepada pengarang kitab, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoillah wa bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ala Isbidal yawmil ma'adad Syekh Ahmad bin Hajar Rasul. Syekh ilaihul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita sampai di maqalah yang kedua. Wal maqalatu tsaniyah, baris yang ke-1 2 3 4. Baris yang ke-12 dari atas, nomor 4 ya. Nomor 4 atau halaman 4, bab az-zunai, baris yang ke-12 dari atas. Wal maqalatu tsaniyah. Mungkin sudah ketemu ya? Sudah paham di luar kepala. Masya Allah, luar biasa. Baik, wal maqalatu tsaniyah. Yang kedua, kita akan bahas tentang maqalah yang kedua. Maqalah yang kedua yaitu diawali dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama, ayil 'amilina wastima'i kalamil hukama." Ayil 'alimina bidatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum ini bermakna fil amr, kata perintah. Alaikum wajib atas kalian. Wajib apa? Bimujalasatil ulama, duduk bareng dengan para ulama atau orang yang berilmu. Ayil 'amilina, yakni orang-orang yang melaksanakan sesuai dengan keilmuannya. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus mengetahui ulama itu siapa. Ya. Secara bahasa, ulama itu orang yang berilmu. Dari kata al-alim, orang yang berilmu satu. Kalau orang beralim atau orang alim dua, al-alimani, terus jawabannya ulama atau al-ulama. Berarti banyak orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu di sini ya tidak hanya sebatas memberi nasihat,
Terus kemudian tidak hanya sebatas berbicara, tapi al-amilina, ini yang boleh, yang harus lebih diperhatikan. Al-amilina, mereka selain memberi nasihat, berceramah dan lain sebagainya, tapi mereka juga mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Gitu. Makanya kalau kita bicara tentang ulama itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Uhilmuddin, ulama itu dibagi menjadi dua. Dan di situ disampaikan ulama itu yaitu seseorang yang mengetahui ilmu agama secara sempurna. Tidak sembarangan orang bisa atau menduduki posisi sebagai ulama yang betul-betul memahami ilmu agama secara sempurna. Terus kemudian juga ada ulama di sini baru menjadi dua, kata Imam Ghazali. Ada ulama su, ada ulama hak. Ulama su itu ulama yang segala aktivitas dakwahnya itu berorientasi pada dunia, hanya sebatas mengejar kekayaan, hanya sebatas mengejar kekuasaan. Jadi perjalanan dakwah dia walaupun dengan memakai dalil yang begitu luar biasa, tapi orientasinya hanya sebatas kesenangan duniawi saja. Ya, padahal sudah Allah ingatkan dalam Al-Quran, la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan jual ayatku dengan harga yang murah. Ya, sebesar apapun kemudian yang dia dapatkan dari urusan misalnya pangkat atau kedudukan, jabatan, atau mungkin uang yang menjadi tujuan dia dalam berdakwah misalnya, itu sangat kecil, sangat murah sekali bagi Allah. Makanya memang sudah dipertegas semua, jangan jual ayatku dengan harga yang murah. Dengan harga yang mahal, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini luar biasa, dan tentunya ini sebuah tantangan gitu ya bagi seorang yang alim, karena memang selain kita berfatwa, kalau saya kan hanya bacakan kitab ya. bukan lebih dari itu, hanya sebatas bacakan kitab, karena konsekuensinya berat. Kapur makdan indawahi antakul ma taf'alu, gitu ya. Besar murka Allah bagi orang yang hanya bisa bicara tapi nggak bisa mengamalkan. Nah, itu khawatir juga gitu. Nah, posisi ulama di sini adalah ini yang betul-betul mengamalkan apa yang disampaikan. Nah, ulama su yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu luar biasa dengan memakai dalil yang sedemikian rupa, hadis Nabi, kemudian dari Al-Quran, dan begitu indah penyampaian. Tapi kemudian kalau niatnya tujuannya hanya urusan duniawi, masuk kategori ulama su. Su itu artinya jelek, ulama yang buruk. Nah, ya kalau ulama su, wah itu berat. Nanti konsekuensinya nanti salah satunya kampuromaktan, ya besar murka Allah. Bahkan mungkin lebih besar ulama-ulama yang memang senantiasa dia hanya sekedar bisa ngomong tapi tidak bisa mengamalkan. Itu sungguh luar biasa beratnya. Kaburo, bahasanya kaburo, saking besarnya gitu ya. Jadi kemudian kata beliau juga ulama yang kedua itu ulama hak, ulama yang benar. Orientasi dakwahnya, ya syiarnya, perjuangannya hanya untuk kepentingan umat, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dasar dari beliau berdakwah yaitu taat ittiba di Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Karena memang dari sisi keilmuan yang memang sudah Allah turunkan gitu ya, terutama kepada Nabi Muhammad ya, melalui wahyu ya, berupa Al-Quran, hadis dan begitu seterusnya. Terus kemudian turun kepada para sahabat. Para sahabat sudah nggak ada nih, turun lagi kepada tabi'in setelahnya, kemudian sampai sekarang kepada kita gitu, kepada para ulama yang ada di zaman sekarang dan begitu seterusnya. Nah, makanya dalam hadis Nabi, al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi gitu. Bahkan kelanjutan dari hadis tersebut, Nabi tidak mewariskan harta benda berupa dinar dirham, tidak, lakin al-ilmu. Akan tetapi beliau mewariskan namanya ilmu. Nah, makanya memang masuk kategori ulama yang hak, betul-betul orientasinya untuk keridhaan Allah, untuk akhirat. Ya, kalau dilihat dari perjalanan Nabi, para sahabat dalam berjuang mendakwakan ilmu gitu ya, mendakwah agama,
itu tidak sebatas hanya cercaan, konsekuensinya, resikonya tidak hanya sebatas penghinaan, tapi bahkan nyawa sekalipun. Saking betul-betul luar biasa untuk mencari dunia Allah. Kalau ulama-ulama sekarang luar biasa berdakwah, ya, berjuang, tapi dengan fasilitas yang bahkan lebih diutamakan daripada yang lain. Artinya dari jamaahnya, dari orang yang hadir, bahkan ulama itu lebih dimuliakan kalau zaman sekarang. Luar biasa. Ya, tapi itu pun tentu menjadi satu tanggung jawab besar bahwa ulama itu memegang kendali gitu ya, memegang kendali umat-umat yang ada di zaman tersebut. Nah, kenapa kita diperintah untuk alaikum bimujalasatil ulama, diperintah untuk senantiasa duduk bareng ulama seperti kita. Ya, kalaupun itu kita kan tabarkan dengan pengarang kitab ini, ulama besar, Syekh Nawawi, gurunya ya Syekh Asy'ari, gurunya Kiai Khalil Bangkala, ulama besar. Apalagi yang beliau syarah adalah kitab syarah Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, wah ulama lebih besar lagi ini. Jadi kita tabaruk dengan ulama-ulama yang sudah mengarang kitab ini. Ya. Jadi seperti majelis yang kita hadiri sekarang ini itu sudah sesuai dengan mujalasatil ulama. Kita diperintah untuk duduk-duduk bersama al-ulama, yaitu orang-orang yang alim. Karena apa? Karena memang orang-orang yang alim, ulama ini mereka yang memang lebih tahu dari ilmu-ilmu Allah yang memang sudah Allah berikan kepada para nabi, para sahabat, terus menerus kitab hingga sampai orang-orang yang berilmu di masa kita itu. Kan mereka yang lebih paham tentang ilmu ini, lebih dekat dengan Allah karena memang sudah berilmu, namanya juga ulama. Ya masuk kategori ulama hak tadi ya. Kalau ulama masuk dengan keilmuannya yang memang luar biasa, tapi ini dari sisi tujuannya, niatnya ini berbeda. Nah, karena memang mereka yang lebih tahu, lebih paham tentang bagaimana hakikat kehidupan ini, bagaimana kemudian mengenal Allah. Jadi memang sudah wajar kalau Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya yaitu ulama. Jadi ulama ini orang yang senantiasa takut kepada Allah karena memang tahu ilmunya, tahu semua yang Allah turunkan di muka bumi ini. Ya, mereka senantiasa menjadi bekal untuk berjalan atau menjalani kehidupan di dunia ini. Ya tentunya mereka lebih takut kepada Allah. Nah disitulah kita agar paling tidak kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Dengan kita bisa duduk bareng dengan ulama gitu ya, kita senantiasa bisa kecepatan dengan ilmunya. Paling tidak untuk menenangkan hati lah. Nah, seperti ketika kita mendengarkan makalah dari para ulama-ulama kita gitu ya, dalam kitab ini bisa, itu hati menjadi tenang, hati menjadi adem, ayem gitu. Apalagi kemudian Rasulullah bilang, wa idza maradtum bi riyadil jannah farta'u qalu ma bi riyadil jannah ya Rasulullah. Qala hilaku dzikir. Luar biasa. Jika kalian lewat di pertama surga, lu kaget sahabat, apa itu pertama surga ya Rasulullah? Terus kemudian Rasulullah menjawab, hilaku dzikir, majlis dzikir, majlis ilmu. Itu merupakan pertamanan surga. Ya, jadi di dunia ini sudah ada taman surga sebenarnya gitu. Sebelum nanti surganya sebenarnya di akhirat. Nah, pertama surga itu apa? Ternyata bukan taman safari, bukan wisata di puncak yang begitu indah ya tentunya kita semua yang sudah mungkin sudah pernah wisata ke sana. Ternyata pertama surga itu majelis ilmu. Ya, karena memang di dalamnya sudah Allah jamin gitu ya. Kalau dalam hadis lain, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakaruhum fi man indahu. Jadi tidak ada suatu kaum yang kumpul ya di rumah-rumah Allah, yaitu salah satu di masjid seperti ini, mereka membaca Al-Quran, mereka belajar dari Al-Quran. Ya karena memang sumber dari ilmu kan dari Al-Quran.
Apalagi kemudian kita sambungkan dengan ayat ini, ayat itu, dan itu. Ya intinya kita belajar Al-Quran. Kecuali illa nazalat alaihi musakinah, kecuali Allah turunkan ketentraman. Jadi tidak heran kalau memang pertengahan surga itu majelis ilmu, karena memang sudah Allah jamin hatinya tentram. Ya mungkin banyak masalah, banyak problem, tapi begitu masuk konsumsi ruhiyah kita dalam diri ini, mudah akhirnya menjadi tenang, akhirnya menjadi tentram. Ya, kenapa? Ala awliya Allahi, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih Allah itu tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, hati selalu tenang. Walaupun yang dirasakan itu banyak masalah, banyak problem, tapi yakin begitu cintanya dekat sama Allah, bahwa memang Allah kasih seperti itu, banyak hikmah, banyak tujuan, hati akan tenang. Tenang begitu sebagaimana para nabi-nabi, banyak ujian tapi hatinya terus tenang gitu. Terus damai, karena memang illa nazalat alaihi sakinah, Allah kasih ketenangan. Nah, kita pulang dari masjid ternyata hati kita semakin tenang ya, semakin damai. Tidak hanya cukup di situ ya, kalau kita baca hadis itu ya, illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyiatum rahmah, Allah limpahkan rahmat. Luar biasa kasih sayang. Kalau udah kasih sayang ya, kalau kita bicara kasih sayang Allah ya pasti kalau kita misalnya nih Bapak Ibu, kenapa kita tidak mau anggota keluarga kita itu kenapa ya merasakan sebuah penderitaan dan lain sebagainya, karena ada rasa kasih sayang kita ya. Kalau Allah memiliki rasa kasih sayang langsung tuh di dalam diri kita, ya pasti kita akan dijaga, dibimbing sama, tidak sampai bermaksiat, dibimbing sama, karena ada kasih sayang itu. Akhirnya senantiasa taat kepada Allah, senantiasa untuk ingat kepada Allah, dan begitu seterusnya, karena ada rasa kasih sayang. Ya, karena kita bisa ibadah, bisa zikir, bisa ini, bisa itu karena memang atas kehendak Allah, atas petunjuk Allah gitu. Kullukum dhalun illa man hadaituhu. Kalian semua itu sesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Berarti kita ibadah itu atas petunjuk Allah. Karena memang kita sudah dapat rahmat, illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyiatum rahmat. Karena dengan masuknya ilmu kan otomatis kita akan berpikir, oh seperti itu ya ternyata ilmunya. Yang selama ini saya belum mengetahui, tapi berkah mujalah ulama, duduk bareng-bareng bersama ulama, kita akhirnya sadar, kita akhirnya bisa tahu, oh ternyata seperti itu, gitu ya. Nah dari situ illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyiatum rahmat, terus kemudian wa hafathumul malaika. Para malaikat semuanya mengelilingi kita. Jadi kalau misalnya malaikat bisa dilihat, mungkin ada ribuan bahkan mungkin lebih yang sedang mengelilingi kita. Untuk apa? Untuk sama-sama mendoakan kita. Makanya dalam hadis Nabi itu penuntut ilmu gitu ya, malaikat senantiasa merendahkan sayapnya sebagai bentuk keriduan kepada penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu itu senantiasa didoakan, dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Hatta khidani fi jawfil ma, sampai ikan-ikan di dasar laut semua yang mendoakan. Nah, malaikat senantiasa mendoakan. Nah itulah makanya tidak salah kalau memang bahasa hadisnya itu di riyadil jannah. Kalau kita lewat terdengar nih, kok ada kajian nih, wah kita datang. Begitu buka Facebook atau YouTube, kok tiba-tiba ada muncul di ceramah nasihat, kita dengarkan. Itu bagian juga kita mampir di situ, karena bahasa Rasulullah itu riyadul jannah, pertamanan surga. Nah dari situlah jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alaikum bi mujalasati ulama. Karena ya bisa saja kita baca sampai selesai, tapi ini tentu lebih kepada pemahaman dan juga lebih kepada motivasi gitu ya. Nah, belum lagi ketika kemudian kita duduk bareng dengan para alim, para orang-orang yang berilmu, ya, setidaknya kita ikut naik juga derajatnya ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi begitu kita dapat ilmunya, tentu derajatnya pasti akan dinaikkan sama Allah. Derajat dunia lebih-lebih nanti derajat di akhirat itu ya. Ya contoh sederhana aja, contoh sederhana. Ketika kita melakukan sholat kan itu semua kita pasti ada sholat. Ya, cuman kita harus ada imamnya.
ya, ketika kita sholat berjamaah. Nah, kata Rasulullah yang layak untuk dijadikan imam yaitu paling bagus atau paling sempurna bacaan Al-Qur'annya, atau paling bagus baca Al-Qur'an. Hadis riwayat yang lain paling banyak hafalannya. Padahal sama-sama sholat, tapi ternyata ulama ini memang derajatnya lebih diutamakan gitu. Padahal kita sama-sama menghadap Allah. Itu salah satu contoh sederhana. Makanya menurut orang berilmu itu derajat pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau jadi imam dengan jadi makmum, ya pahalanya pasti besar jadi imam, sudah jelas. Tapi konsekuensinya kalau nggak tahu ilmunya juga perkara menanggung makmum yang ada di belakangnya. Nah itu tuh. Baik, ayolah amilina, yakni ulama itu yang senantiasa melaksanakan atau mengerjakan sesuai dengan keilmuannya. Wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan hukama. Siapa hukama itu? Ail alimin bidatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Itu orang yang senantiasa mengetahui zatnya Allah, mengenal Allah, makrifat kepada Allah. Al-musibina, yang mampu yaitu mengamalkan apa yang dikatakan atau mengatakan apa yang diamalkan. Sebelum beliau atau ulama ini berfatwa, memberi nasihat, sudah menasihati dirinya sendiri, sudah mengamalkan apa yang akan disampaikan. Nah, apalagi kemudian sudah disampaikan, sudah jelas, sudah pasti dia akan mengamalkan. Itulah al-hukama, ayil alimin bidatillah, yang betul-betul mengetahui atau ma'rifat kepada Allah. Fa inna wa ta'ala yuhil qalba al-maida bi nuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhil qalba, menghidupkan hati yang mati, bi nuril hikmah. Memang ada hati yang mati, ada, termasuk hati yang keras, ya, hati yang sakit sehingga tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima kebaikan. Yang ada itu dalam hatinya itu selalu hal-hal yang negatif, ya, selalu yang menguasai dirinya itu hawa nafsu, gitu ya. Karena memang ya semua itu tergantung bagaimana pola hati kita. Kalau hati kita ini senantiasa bagus, maka perjalanan pergerakan anggota tubuh kita juga akan bagus.